Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan dari kegiatan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Saya akan menyampaikan judul atau isu tentang pupuk organik. Hal ini saya sampaikan mengingat bahwa di Kecamatan Pleret yang merupakan tugas saya di memberikan penyuluhan pertanian itu mendapatkan bahwa produktivitas tanaman padi masih selalu di bawah target produktivitas Kabupaten Cirebon, yaitu sebesar 6,2 ton per hektar gabah kering giling. Sedang di Kecamatan Pleret selama kami bertugas hanya di kisaran 5,8 ton sampai dengan 6 ton per hektar gabah kering giling. Juga sejalan dengan informasi dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat bahwa kesuburan tanah di Jawa Barat itu hanya 10% yang subur, 20% pada kesuburan sedang, dan 70% yang sudah tidak subur. Nah, terkait dengan Kecamatan Pleret yang merupakan transisi dari pedesaan kepada perkotaan, daerah perkotaan, itu nampak sekali merupakan pengaruh daripada industrialisasi, terutama industri rumah tangga. Di sana ada pabrik batik yang menyumbang limbah kimia yang cukup besar, kemudian juga furnitur mebeler di kecamatan di desa Kaliwulu maupun limbah rotan di desa Tegalsari. Nah, hal ini membuat struktur tanah dan tekstur tanah semakin gersang dan semakin tidak subur. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya aplikasi atau penerapan pupuk organik di lahan pertanian di Kecamatan Pleret. Di awal saya akan menyampaikan dulu pengertian pupuk organik, bahwa pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Juga pupuk organik merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan sebagai sumber hara tanah. Sumber pupuk organik bisa berasal dari kotoran hewan, limbah pertanian, pupuk hijauan, limbah industri pengolahan hasil pertanian, juga limbah rumah tangga yang organik. Pengaruh pemupukan pada kesuburan tanah. Penggunaan pupuk secara seimbang berimbang akan meningkatkan produksi tanaman. Peningkatan produksi juga meningkatkan jumlah sisa-sisa tanaman, baik berupa daun, batang maupun akar yang tertinggal atau yang dapat dikembalikan ke dalam tanah. Kemudian pengaruh yang selanjutnya adalah keseimbangan unsur hara. Tentang pengembalian 80% sisa-sisa tanaman dapat memperkaya cadangan unsur hara sehingga mengurangi kebutuhan hara yang harus ditambahkan. Pengembalian sisa-sisa tanaman ini akan diperbaiki sifat kimia dan fisik tanah, meningkatkan kemampuan menyimpan air, meningkatkan kemudahan pengolahan dan kesuburan tanah. Manfaat pupuk organik pertama adalah meningkatkan pendapatan petani tentunya. Kemudian mengurangi semua bentuk pencemaran yang dihasilkan dari berbagai kegiatan pertanian. Ketiga, menghasilkan bahan pangan yang cukup aman, bergizi sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus daya saing produksi agribisnis. Keempat adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi petani. Dan kelima, meningkatkan dan menjaga produktivitas lahan pertanian dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Bahan yang diperlukan untuk membuat pupuk organik pertama dari kotoran ternak, bisa dari kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, dan domba. Kemudian juga bisa dari jerami yang dicacah terlebih dahulu, ya, kurang lebih seukuran 5-10 cm secukupnya. Kemudian arang sekam secukupnya, sekam yang sudah dibakar namun tidak sampai menjadi abu tentunya. Lihat proses pembuatan arang sekam ini nanti. Kemudian keempat adalah air sebanyak 20 liter.
juga 5 sendok makan cukup. Kemudian gula pasir 5 sendok makan, juga bubuk gergaji atau juga bisa dengan dedaunan dan bahan-bahan organik lainnya. Alat-alat yang dipergunakan sekop, cangkul, sarung tangan, karung goni, dan alat-alat lain yang diperlukan di lapangan. Kemudian cara membuatnya, pertama adalah menyiapkan media pembuatan pupuk. Ditempatkan pada tempat yang sejuk, tidak terkena matahari langsung, dan tidak kena hujan jika terjadi hujan. Kedua adalah larutkan N4 dan gula ke dalam air. Memerlukan larutan dekomposer. Kemudian yang ketiga adalah lapisan pertama, campurkan kotoran ternak dengan arang sekam, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu ditaburkan dekomposer atau M4 dan gula yang sudah dilarutkan dalam air tadi secukupnya. Aduk hingga merata. Dan langkah kelima adalah lapisan kedua, taburkan jerami, dedak, bubuk gergaji dan bahan-bahan organik lainnya hingga merata, kemudian siramkan dekomposer tadi. Kelima, tutup rapat tumpukan bahan-bahan tadi dengan rapih dengan menggunakan karung goni dan jerami. Inilah cara membuat pupuk organik di hari pertama, dianggap sudah selesai. Kemudian hari kedua, aduk adonan tersebut hingga merata dan tutup kembali rapat-rapat. Lakukan monitoring setiap pagi dan sore dengan cara memasukkan tangan menggunakan sarung tangan. Jika tangan kamu tidak bisa menahan panas adonan, maka adonan belum siap dipakai. Aduk setiap melakukan monitoring. Biasanya hari keempat adonan sudah siap. Cara mengeceknya adalah dengan memasukkan tangan. Jika bisa menahan panas adonan, maka pupuk kompos organik siap dipakai. Kemudian aplikasi yang terpenting. Nah, aplikasi penggunaan pupuk organik ini, aplikasi pada tanaman padi sawah yaitu dengan perbandingan 5:3:2, yaitu 500 kg atau setengah ton organik, bahan organik, kemudian 300 kg NPK dan 200 kg urea per hektar, dosisnya sebanyak 1-2 ton per hektar. Kemudian pemberian pupuk organik bagi tanaman sayuran dan buah-buahan menggunakan pupuk kandang dengan dosis 20-30 ton per hektar. Ini lebih banyak daripada tanaman padi. Aplikasi pada lahan kering, pupuk kandang diberikan dengan cara disebar di permukaan tanah kemudian dicampurkan saat pengolahan tanah. Pupuk organik juga dapat diberikan pada larikan atau di dalam lubang tanam lalu ditutup dengan tanah. Selain dengan pembuatan pupuk organik atau aplikasi pupuk organik juga, itu dengan kita untuk di daerah pleret direkomendasikan oleh para pengamat hama itu dengan pemberian kapur dolomit, ya. Itu karena sifat keasaman tanah yang masih sangat tinggi, ya, sehingga untuk menetralisirnya dengan pemberian kapur dolomit. Itu saja mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.